Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sohib Haromain, jumpa kembali, udah kembali lagi nggak apa-apa ya. Di episode pertama kita akan ngebahas tentang haji dan umroh. Apa itu haji dan umroh? Lalu apa perbedaannya? Bersama dengan guru kita, Master Trainer. Bersama dengan Pak Haji dia, kita akan ngebahas tuntas seputar haji dan umroh ya. Baik Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah luar biasa. Bersemangat. Allah. Pak Haji, orang sering bertanya-tanya mengenai haji umroh. Apa sih itu haji dan apa itu umroh? Alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah salam kenal saya dengan Kang Dea, sahabatnya, muridnya dari Ustaz Deden. Nah, kita berbagi sharing ya. Kenapa? Karena sekarang lagi rame-ramenya kan ya, mau melaksanakan ibadah umroh Ramadan dan juga sebentar lagi udah haji. Bahkan dari sekarang bagi mereka yang sudah masuk porsinya tuh, nomornya yang sudah nunggu sekitar 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, bahkan 25 tahun, mereka udah dapat panggilan, sekarang sudah mulai manasik. Ya. Walaupun manasik aslinya adalah nanti ketika kita pelaksanaan ibadah di sana. Ya. Nah, teman-teman sekalian, umroh itu adalah perjalanan menuju ke Mekah atau Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Ada ihram, tawaf, sa'i dan juga tentunya tahallul. Ini kapan dilakukan? Bisa kapan saja, Tad. Ya, mau kalau bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April sampai kapanpun gitu kan. Kalau Hijriah kapanpun juga sama. Yang penting teman-teman semua pelaksanaan haji Mekah, bukan di pasar baru atau di mall. Gitu. Boleh, tapi kalau haji nih teman-teman semua enggak bisa sembarangan. Kan daftar mau haji sekarang berangkat ya enggak bisa. Kenapa? Karena ada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Yaitu tanggal mulainya adalah yang disebut dengan tarwiyah gitu ya. Tarwiyah. Yaitu tanggal 8 Zulhijjah, 9 wukuf di Arafah, 10 ke Musdalifah dan juga ke Mina, 11, 12, 13 itu berada di Mina untuk lempar jumroh. Lempar jumroh. Ya cuma segitu. Simpel. Berarti mungkin kurang lebih 6 hari ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Bahkan kan kalau misalkan kondisinya jamaah itu sudah kurang fit tuh, mereka bisa mengambil yang namanya nafar awal. Nafar awal. Atau dia pulang duluan gitu kan dari Mina menuju ke penginapannya yaitu di Mekah kayak gitu. Kalau umroh sendiri ini lebih simpel atau memang sama seperti haji nih? Lebih simpel. Lebih simpel. Kenapa simpel? Karena walaupun pelaksanaannya haji itu cuma 6 hari ya atau 5 hari, tapi mereka berangkatnya kan programnya minimal tuh ada yang 12 hari atau 17 hari, yang banyak tuh 25, 27. Tapi kalau misalnya reguler itu rata-rata berapa? 30 atau 40 hari ya kayak gitu. Yang haji ya. Kan kloter gitu kan, soalnya ada kloter istilahnya ya. Jadi kloter itu adalah kelompok terbang. Kloter itu kelompok terbang ya. Terbang kayak gitu. Nah, itu biasanya bergiliran menunggu terbang tanggal berapa jadwalnya, ke Mekah dulu, ke Madinah dulu, itu diatur. Kenapa? Karena biar teman-teman semua tidak bersatu dalam satu tempat sehingga akan penuh kayak gitu. Maka diaturlah dengan namanya kloter atau kelompok terbang kayak gitu kan. Baik, Pak Haji, sebelum dilanjut kita mau ngundang teman-teman yang mau bertanya, boleh ya? Boleh banget, Pak Haji ya. Seputar haji umroh lah ya, kaitan dengan haji umroh. Kita temanya nggak jauh dari haji dan umroh. Pak Haji, saya menunggu teman-teman yang mau bertanya. Boleh. Haji tadi yang Pak Haji sampaikan 6 hari, tapi kok tadi disebutnya 40 hari, 30 hari, 27 hari. Iya. Nah, yang 40 hari ini biasanya terkenal dengan nama haji reguler. Ya, yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai panitia besarnya. Jadi ketika kalau misalkan teman-teman semua bilang kloter, berarti itu haji reguler. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, saya mah ikut haji apa, kamu haji plus kloter sekian, bohong berarti. Kenapa saya bilang bohong? Karena yang namanya haji plus itu yang mengatur adalah travel penerbangannya, ya. Atau haji khusus ya sebutannya. Iya, haji khusus. Kapanpun berangkatnya travel yang menentukannya. Tapi kalau haji reguler, ya yang menunggunya Kota Bandung itu sekitar 20 sampai 25 tahun, itu
sekitar 40 hari dan itu ada disebut dengan kloter, yaitu kelompok terbang. Bahkan ketika di Mina pun kita berada di tenda berapa belum tahu kalau belum disampaikan oleh pihak Kementerian Agama. Kayak gitu kan. Untuk masing-masing kota di seluruh Indonesia ini apakah berbeda-beda penantian untuk pergi haji reguler ini? Beda. Yang paling lama mana? Ya jangankan beda provinsi ya. Di Bandung aja gitu kan beda. Kota Bandung lebih lama daripada kabupaten, ya. Kabupaten lebih lama daripada Cimahi misalkan. Kabupaten Bandung Barat juga lebih lama daripada Kabupaten Bandung. Itu udah 4 ya. Ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Madya Bandung. Makanya kenapa sekarang tuh sudah diberlakukan lagi, walaupun selalu ada berubah-ubah ya. Istilahnya mungkin kalau sekolah tuh zonasi lah ya. Zonasi. Jadi kalau misalkan Kota Bandung dia harus ikut dengan KBIH Kota Bandung kayak gitu. Nggak boleh ke Cimahi. Nggak boleh kayak itu. Kalau dulu sempat boleh ya. Yang sebut dengan apa nama itu apa ya? Pokoknya dia ikut gabung dengan Cimahi diperbolehkan selama memang di Cimahi sendiri tuh masih bisa ada tempat kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah ini kalau di Jawa, Jawa Timur terutama itu lebih lama lagi, bisa sampai 20 tahun sampai 30 tahun. 20 tahun sampai 30 tahun. Ngeri gitu kan. Malaysia katanya bisa lebih lama ya Pak? Ya 50 sampai 70 katanya. Masya Allah. Malaysia. Jadi begitu lahir langsung suruh daftar. Keren dong ya. Pak Haji, kaitan dengan haji dulu aja nih. Ada nggak skala prioritas untuk orang bisa berangkat cepat haji reguler nih Pak Haji? Prioritas ya. Sebenarnya kalau prioritas ini, nah yang harus kita pahami lagi adalah ingat umroh haji itu adalah betul-betul panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Nah ini yang harus kita pahami ya. Frame thinkingnya, jadi frame berpikirnya gitu kan. Jadi walaupun ya kita sudah udah ada panggilan nih. Tapi kalau Allah belum ngasih izin, belum Allah panggil betul-betul, sehingga nggak bisa berangkat ibadah haji, walaupun dengan berbagai macam kendala. Ya boleh jadi mungkin kita punya saham dalam kegagalannya karena sakit itu atau apapun juga, gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, tadi apa keberangkatan prioritas ya. Nah, yang prioritas ini biasanya itu diprioritaskan untuk pembimbing. Kan pembimbing juga sama, daftar, nunggu. Saya dulu sama dulu itu daftar dulu, nunggu panggilan, baru berangkat. Tapi kalau misalkan sebuah KBIH, kok KBIH itulah kelompok bimbingan ibadah haji, itu yang membantu Kementerian Agama ya kayak gitu. Nah itu ternyata banyak jamaahnya yang harus dibimbing gitu kan, karena kan maksimal itu satu pembimbing 40 atau 45 orang. Kalau melebihi itu ya otomatis harus tambah orang dong gitu kan. Kenapa? Karena khawatir tidak menunjuk orang Jerman mah tuh kageroh lah ya. Tidak terkuasai, tidak terkendalikan gitu kan, tidak terkontrol gitu kan, maka harus tambah. Nah kalau ada KBH seperti itu, punya jamaah lebih, tapi ternyata si pembimbingnya tidak terdaftar atau juga tidak masuk kuota atau porsi pada tahun ini, maka dia bisa mengajukan. Yang penting sudah daftar dulu, tapi udah punya porsi nih. Porsinya tahun sekian, ternyata saya harus berangkatnya tahun 2030. Padahal ini 2024 saya perlu keberangkatan sekian pembimbing, kurang. Bisa mengajukan ke Kementerian Agama. Boleh seperti itu. Mungkin itu yang menjadi prioritas. Atau yang sekarang itu kalau pengen lebih cepat, ya tadi haji plus furoda, atau juga sekarang ada namanya baru haji eksklusif. Nah, bedanya apa haji visa furoda atau apa tadi eksklusif dan sebagainya itu dengan haji reguler dan haji khusus? Nah, kalau haji reguler itu dia betul-betul porsi standar atau normal Kementerian Agama. Haji khusus juga sama, cuman perbedaannya adalah ya kembali kepada biaya memang. Ini di sini yang betul-betul duit berbicara ya. Jadi bahasanya tuh, kita kok mahal sih baru sebentar. Nah ini juga yang unik kan. Uniknya apa coba? Apa tuh? Kalau umroh kan lebih lama, lebih mahal ya. Tapi kalau haji lebih sebentar lebih mahal. Oh iya. Haji reguler 40 hari coba. Betul. Tapi dia murah. Sekarang ini kembali cuma 56 juta lah ya. Kemarin kan 45, 35 gitu kan. Tapi haji plus berapa coba? 270 sampai 350. Haji plus atau haji khusus ya. Pelaksananya cuma 27 hari. Iya. Ada lagi di Jakarta itu sampai ada yang dia jual 1,5 M. Miliar? Iya, ada yang berangkat.
Masya Allah. Kuotanya berapa coba dia nerimanya? Berapa? Cuman 10 orang. 10 orang. 10 orang kuotanya pakai jet khusus. Salah satunya saya ya. Insya Allah, amin. Itu yang pentingnya saya. Jet khusus ya coba gitu. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau punya duit jangan ragu-ragu untuk ibadah tuh hajar aja. Ya hotelnya jangan bintang 6, udah ya kalau ada bintang 7 bintang 7 khusus sekalian gitu. Kenapa? Karena ini untuk ibadah, untuk kenyamanan. Ya. Jadi nih hati-hati buat teman-teman semua. Mending kita backpackeran aja. Kalau bisa punya itu jangan. Ya. Harus punya cita-cita yang ibadahnya nikmat, tempat nginapnya nikmat, makanannya nikmat, Setuju. biar teman-teman ibadahnya lebih dahsyat. Itu. Jadi jangan punya cita-cita, yuk orang kita backpackeran aja. Jangan. Harus punya cita-cita biar bisa ibadah dengan nikmat, maka fasilitas pun harus meningkat. Kayak gitu. Betul. Ya. Jadi tadi teman-teman silakan dari sekarang nih, kalau sudah punya uang 25 juta untuk DP agar mendapatkan porsi. Kalau enggak, nabung dulu, nanti tahun berikutnya teman-teman tinggal langsung hajar. Sekarang ada program nih, iklan boleh nggak sih? Boleh, halal. Di salah satu travel yang insya Allah kita bina ya, mohon doa juga, saya akan duet dengan Ustaz Deden gitu kan. Itu hanya cuman 159 juta tadi. Murah sekali ya. Daftar tanpa nunggu. Langsung berangkat, langsung pergi. Tahun ini. Berapa hari? Itu paling 27 hari kan? 27 hari. Ya. Itu visa apa tuh? Itu namanya visa, mungkin kita pakai visa ziarah. Dan ini kerennya adalah udah ada legalitas dari Kementerian Pariwisata ya. Kalau Sandiaga Uno tuh. Iya. Nah, sama beliau, teman-teman bisa lihat ada beberapa postingan beliau yang menyampaikan bahwasanya ketika dia berkunjung ke sana, diajak untuk menikmati perjalanan yang memang dia bilang nggak biasa. Yang biasanya itu langsung diajak ke Mekah, dia nggak. Langsung diajak ke Jeddah dulu. Dia perkenalkan bagaimana programnya gitu kan. Termasuk juga memperkenalkan bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan melalui kecerdasan manusianya dari Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu adanya kereta cepat itu. Jadi Sandiaga Uno itu datang ke Jeddah, kan Jeddah itu bukan tempatnya ibadah umroh ya, atau haji gitu kan. Kecuali kalau mau ngambil mikot masih bisa lah ya. Nah itu bisa menikmati kereta cepat tuh. Ya. Jadi ke Jeddah dulu, destinasinya langsung menuju, terserah mau kemana nih, mau ziarah dulu atau langsung ibadah dulu. Kalau ziarah berarti langsung ke Madinah, kalau mau ibadah berarti langsung ke Mekah dulu. Kayak gitu ya. Jadi ini insya Allah diperbolehkan kayak gitu. Ya. Dan awal tahun harga naik. Nah biasanya begitu, mendekati. Oh iya, jadi buat teman-teman semua nih 159 ini sampai Desember ya. Kalau misalkan nanti melebihi Desember ya Januari, teman-teman harus nambah. Biasanya emang nggak terlalu besar sih, cuma 10 juta. Nggak terlalu besar, cuma 10 juta. Nggak besar. Karena yang besar itu adalah Allah yang maha besar. Masya Allah. Selama masih bisa dihitung kan, ada hurufnya, biasalah di dunia itu kayak gitu. Murah ya. Murah banget. Ya, kita lanjut sekilas sambil menunggu waktu maghrib ya. Sebentar lagi nih. Pak Haji, kalau umroh apa itu umroh tuh, Pak Haji? Nah, umroh ini adalah perjalanan ibadah menuju kemana? Langsung ke Mekah. Jadi teman-teman mau tawaf tuh nggak bisa di mana-mana kecuali di Mekah. Dan ini bisa teman-teman lakukan dengan program 9 hari minimal gitu kan. Tapi sekarang yang lagi tren itu kan 12, 13. Kenapa? Karena mereka pengen berlama-lama di sana. Menikmati rehat, bisa curhat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa mendoakan orang lain gitu kan. Bisa di sana juga menikmati bagaimana keindahan kota Mekah dan Madinah. Oh ternyata ya Islam itu keren gitu. Ya. Jadi salah nih kalau teman-teman pengen belajar tentang kerapian, kebersihan, gak usah dibilang negara-negara yang bukan Islam ya. Teman-teman kalau pernah datang ke Dubai, ke Qatar, dahsyat. Ini lebih dahsyat. Orang akan cengang. Wow, ternyata yang keren itu adalah sebenarnya Islam. Iya. Di mana masjidnya keren-keren gitu, gitu kan? Harganya berapa miliar, triliun gitu kan? Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mengatakan Islam itu kere, miskin, berarti Anda ngopinya kurang pahit atau jalan-jalannya ulina kurang jauh. Sebentar nih Pak Haji, barangkali buat teman-teman ya ada yang mau bertanya, boleh ya? Baik, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya dan sambil nunggu waktu maghrib, Pak Haji, yang umroh itu kan kadang-kala ada travel itu yang ngejual umroh plus Turki, umroh plus Mesir dan sebagainya ya, Dubai. Itu bedanya apa ya Pak Haji? Nah yang jelas bedanya adalah menambah perjalanan. Ya. Tapi ada juga tadi kalau misalkan sekarang travel kan untuk menarik jamaah program plus Dubai, misalkan pas dilihat lah kok murah, pas dilihat lagi harinya cuma 10 hari.
Padahal yang namanya perjalanan ibadah dan plus ke negara lain itu minimal aja harusnya 13 hari. Kenapa? Karena di sana kita biar bisa menginap gitu kan. Artinya nggak terburu-buru. Itu transit doang ya. Nah yang 10 hari ini biasanya mereka transit keluar dari bandara city tour, itu balik lagi ke bandara langsung menuju ke Mekah atau Madinah. Jadi seolah-olah umroh plus Dubai. Dubai. Memang sih ke Dubai dulu. Iya, cuman transit kan. Tapi dia juga bisa keluar kan. Bisa keluar 2 sisi lah, walaupun nggak nginep ya. Betul. Gitu. Nah tapi kalau misalkan Allah takdirkan juga kasih rezeki, biasanya ada program di mana mereka sedang melakukan sebuah promosi negaranya. Saya sempat mendapatkan itu, yaitu namanya dulu saya sempat umroh plus Oman. Ya. Jadi di Oman ini saya cuma 1 hari. Muscat ya. Muscat ya. Tapi lumayan lah gitu kan. Keluar bandara, menginap, city tour, balik lagi ke hotel, langsung pulang. Ini pun sebenarnya strategi lah. Itu perlu mereka para manajemen travelnya udah pengalaman biasanya, tahu melalui program ini, sehingga bisa memberikan harga yang murah, tapi teman-teman bisa menikmati destinasi negara-negara Islam yang sangat-sangat keren. Oh, keren. Nggak apa-apa, cuman 10 jam juga ya Pak Haji ya. Lumayan lah. Minimal bisa update status lah ya, lagi di Dubai, lagi di Oman gitu ya. Baik teman-teman, ini udah mau jelang maghrib nih Pak Haji ya. Nanti kita akan lanjut kebersamaan kita, insya Allah. Jadi pantengin terus nih Pak Haji. TikToknya apa nih Pak Haji? Saya belum kan. Gabung sama Ustaz aja lah. Ya siap. Intinya. Kalaupun belum ada TikTok, boleh ke IG beliau ya, Kang Dea ya, Kang underscore Dea Tea. Pakai Tea nggak? Iya betul. Pakai Tea ya. Kang Dea Tea, Kang underscore Dea Tea. Alhamdulillah. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini, singkat padat sebagai pembuka obrolan kita seputar haji dan umroh. Pak Haji, terima kasih banyak atas ilmunya, pengalamannya. YouTube ya. Insya Allah nanti kita lanjut ke YouTube ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.